Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 12 Maret 2023 yang menghadirkan berita sepekan, teraktual, dan terkini Pusidrosal. Bersama saya, Putri Sampurnaningrum, kami mulai dengan berita yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan meresmikan penggunaan aplikasi e-pipa kabel bertempat di Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 6 Maret 2023. E-pipa kabel merupakan sebuah aplikasi sistem informasi e-pipa kabel guna memudahkan proses monitoring sebagai bentuk transparansi dalam tahapan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi di laut. E-pipa kabel merupakan penjabaran dan implementasi dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022. Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan SEMM, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Pangko Armada RI Laksdia TNI Heru Kusmanto, dan Pusidrosal Laksdia TNI Nur Hidayat. Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Dr. Muhammad Aris Marfai MSc, Penasihat Khusus Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Profesor Marsetio, perwakilan dari Kemhan, KKP, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkominfo, KLHK, BKPM, serta para pemrakarsa seperti Pertamina, Petronas, Medco, Askalsi, PT Telkom, Indosat, dan XL Axiata. Pusidrosal menghadiri rapat penelahaan nama rupa bumi tingkat pusat 1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial 6-11 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Kadis Geomar Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi hadir mewakili dan Pusidrosal didampingi Perwira Staf Dis Geomar. Rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai identifikasi data nama rupa bumi wilayah laut yang telah dilaksanakan oleh pendataan oleh Pusidrosal, BIK, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Pusidrosal menghadiri rapat Prarakornas Informasi Geospasial tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BIG di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 6 Maret 2023. Hadir dalam rapat tersebut Letkol Zainal, Perwira Staf Dis Geomar. Kegiatan yang juga dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait ini antara lain tentang penyampaian agenda Rakornas IG yang akan diselenggarakan tanggal 20 Maret 2023, serta penyampaian rencana aksi penyelenggaraan IG Nasional 2020 sampai 2024 hasil Rakornas tahun 2019, serta pemuktahiran data dan informasi geospasial skala menengah tahun 2020 sampai 2024. Dan Pusidrosal memberikan kuliah umum PASIS Dikrek 51 Sesko TNI bertempat di Gedung Widya Adibrata, Sesko TNI Bandung, Selasa 7 Maret 2023. Dalam kuliah umum yang diikuti oleh 160 PASIS tersebut, dan Pusidrosal memaparkan tentang pemanfaatan teknologi kelautan untuk kepentingan pertahanan negara, yang antara lain menjelaskan tentang tugas pokok, peran dan kiprah Pusidrosal, perkembangan, penggunaan dan manfaat teknologi kelautan, serta pemanfaatan teknologi energi arus laut dan sistem informasi grafis kelautan. Prajurit Pusidrosal melaksanakan samapta rutin tahun 2023 bertempat di lapangan Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Selasa 7 Maret 2023. Kegiatan samapta rutin yang dilaksanakan setiap semester di tahun 2023 ini dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana kesiapan kondisi dan kebugaran fisik yang dimiliki prajurit. Selain itu, sebagai tolak ukur bagi personel untuk syarat pengusulan UKP, prajurit Pusidrosal mengikuti sosialisasi ibadah mahdoh khusus perawatan jenazah bertempat di ruang serbaguna Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu 8 Maret 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Aspers dan Pusidrosal, Kolonel Laut Edward Haloman Sibuaya, dengan jumlah peserta 40 personel perwakilan dari masing-masing satker Pusidrosal, dengan narasumber sekaligus pemandu pelatihan perawatan jenazah Kasubdis Binroh Kolonel Laut Khusus Harun Al-Rashid dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan secara teori maupun praktek sesuai dengan tuntutan ajaran agama, khususnya agama Islam.
bertujuan agar personel Pusidrosal mampu mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama guna mendukung dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Pusidrosal menggelar pelatihan pengoperasian Unmanned Surface Vehicle tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Komandan Satuan Survei, Kolonel Laut Pelaut B. Dwi Aji Gultom bertempat di Ruang Serbaguna Oriensat Survei, Jakarta Utara, Rabu 8 Maret 2023. Latihan tersebut melibatkan 25 peserta dengan pelaksanaan selama 15 hari kerja yang dimulai tanggal 8 Maret hingga 30 Maret 2023 dengan instruktur dari kalangan Pusidrosal. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan personel Pusidrosal tentang pengoperasian Unmanned Surface Vehicle. Diharapkan dalam mengikuti pelatihan ini, seluruh ilmu baik teori maupun praktek bisa dipahami dengan baik, dan selesai mengikuti pelatihan ini, para peserta memahami dan dapat mempraktekkan ilmunya di kegiatan satuan khususnya Satuan Survei Pusidrosal. Pusidrosal menggelar Fokus Group Discussion Ekspedisi Jala Citra 3 di Flores tahun 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Mako Pusidrosal, Jakarta Utara, Kamis 9 Maret 2023. FGD ini dibuka oleh Dan Pusidrosal dengan tema diskusi ungkap fitur lantai samudra serta karakteristik kolam air laut Flores guna keselamatan pelayaran, pertahanan, dan pembangunan kelautan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari ekspedisi Jala Citra 3 di Flores dengan menggunakan KRI Spika 934 dengan mengundang narasumber yang merupakan pakar kelautan, akademisi, dan stakeholder terkait untuk lebih menajamkan, memberi saran masukan, serta melengkapi pandangan ilmiah para peneliti yang akan terlibat dalam kegiatan ekspedisi. Ketua Gabungan Jalasenastri Pusidrosal, Nyonya Titi Nur Hidayat bersama pengurus Gabungan Jalasenastri Pusidrosal ikut menghadiri pembukaan kegiatan Bazar Murah bertempat di Plaza Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis 9 Maret 2023. Bazar Murah yang diadakan menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah ini dibuka oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Vero Yudo Margono, bertujuan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti minyak goreng, beras, gula pasir, hingga kebutuhan lainnya saat menjelang bulan Ramadan. Bazar murah ini dihadiri oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Umum Jalasenastri, Ketua Umum Pia Ardia Garini, serta perwakilan pengurus masing-masing cabang. Komandan Satuan Pembinaan Latihan Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Marwiji Harahap selaku Ketua Penilai KRI Teladan dan Papelat SBP mengadakan penilaian terhadap kapal perang Republik Indonesia KRI Volux 935 di Dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 9 Maret 2023. Penilaian terhadap KRI Volux 935 sebagai KRI Teladan oleh Dansat Binlat tersebut meliputi beberapa aspek penilaian yang diawali dengan uji tulis dan pengecekan jurnal. Dilanjutkan dengan 16 penilaian latihan peran-peran seperti apel kelengkapan, persiapan kapal berlayar dan bertempur, peran muka belakang, parade lambung kanan, peran pemanduan, peran melewati medan ranjau, peran cuaca buruk, peran orang jatuh di laut, peran pemeriksaan dan penggeledahan, peran survei, peran kemudi darurat, peran tempur bahaya permukaan, peran kebakaran, peran kebocoran, serta peran peninggalan dan penghancuran. Selanjutnya, di aspek lain berupa pelatihan pembuatan target mapping data sub-bottom profiler atau SBV dengan processing 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan Pusidrosal memimpin rapat pembahasan penyusunan rancangan Resra Pusidrosal tahun 2025 sampai 2029 bertempat di Long Room Perwira kapal perang KRI Dewa Kembar 932 yang bersandar di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat 10 Maret 2023. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, para asisten dan Pusidrosal sesuai bidang terkait menekankan tentang konsistensinya dalam Resra Pusidrosal tahun 2025 sampai 2029 yang menitik beratkan pada peralatan survei. Karena dengan tantangan ke depan yang semakin banyaknya kegiatan lokasi untuk disurvei, maka dibutuhkan pengadaan peralatan survei yang semakin banyak dan modern. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jalus Veva Jaya Mahe,
Justru di laut kita jaya.